Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwata illa billahi. Nawina ta'allum wa ta'lim wa naf'an intifa' wa zakra wa tadhkir wa ifadah wa istifada wa hatta la tamskir kitabillah. Wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha wa syihhi wa qurbihi wa tabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para pemirsa, para hadirin, para hadirat, para hadirin, para ikhwan, ashab, sadulur, konco, ya, nanti subleker, dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan, kelapangan dada, kesabaran, rezeki melimpah, rezeki zahir dan batin, amin ya rabbal alamin. Masih bersama dengan saudara saya Abdul Majid dan saya Bapak dengan saya Abdul Aziz Jazuli. Masalah. Ya. Kita mirip depannya guys. Ya. Betul. Dalam kesempatan kali ini rada cair ini. Jadi nggak seperti pengajian rekam yang terbawanya itu gimana gitu kan ya. Hot ini mah ya. Nah, kalau Lebih itu hot kan ya. hot, kalau ini lebih kepada Soft ya. soft. Ya. Penyegaran lah ya. Penyegaran. Jadi melanjutkan pertemuan yang sebelumnya tentang karomah ya. Jam khusus. Jam khusus tentang karomah. Dimana karomah itu adalah sebuah kejadian yang luar biasa yang terjadi di tangan seorang wali, yang tujuannya adalah agar orang-orang yang di sekitarnya itu iman, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya apa bedanya karomah dengan mukjizat, apa bedanya karomah dengan sihir, kemudian karomah maunah, kemudian istidraj, kemudian wali itu bagaimana. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah apa sih macam-macamnya apa saja. Karomah itu macam-macamnya apa saja, kemudian faedah dari karomah itu apa, gitu ya. Dan masih dengan kitab yang kita baca ini, yaitu kitab Jami' Karomatil Aulia karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani Al-Beiruti, orang Beirut ini. Orang Beirut di Timur Tengah sana. Beliau masih sezaman dengan Said Ahmad Zaini Dahlan, yaitu gurunya Syekh Muhammad Nawawi Tanari Al-Bantani gitu. Dimana dalam kitab ini Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah ta'ala mengutip sebuah keterangan dari Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani rahimahullah ta'ala dalam kitab Lataiful Minan. Kata beliau macam-macam karomat ini ya. Wa alam anal karomati taratan tazharu lil wali nafsi. Ketahuilah bahwasanya karomah itu terkadang nampak atau muncul dalam atau dari diri wali itu sendiri. Satu. Yang kedua, macamnya ada dua ini. Wataratan tazharu minhu li ghairihi. Karomat itu muncul dari dirinya tapi untuk orang lain. Misalnya bagaimana? Misalnya ketika seorang wali itu dapat mengubah kertas menjadi uang. Nah, itu kan muncul dari dirinya, gitu. Muncul untuk dirinya, gitu. Oleh Allah untuk dirinya. Nah, terkadang karomah itu muncul dari dirinya, tapi untuk orang lain. Seperti misalnya ketika seorang wali mengatakan kepada seorang muridnya bahwa kamu nanti akan memiliki seorang anak laki-laki dan anak laki-laki itu akan menjadi seorang ulama besar. Tapi tidak seorang ulama besar. Nah, kemudian setelah selang beberapa tahun atau beberapa belasan tahun gitulah, lahir si anak ini dan memang sesuai dengan apa yang diucapkan oleh wali ini. Itu juga termasuk salah satu karomah. Gitu. Nah, bagaimana fa in zaharat lil wali fi nafsihi? Tujuannya kalau memang karomah tersebut muncul untuk wali itu sendiri di dalam dirinya sendiri, maka tujuannya adalah at-ta'rifu bi qudratillahi wa fardiyatihi wa ahadiyatihi.
wa anna qudratahu la tatawaqqafu 'alal asbab. Jadi maksudnya adalah agar mengenalkan kepada orang akan kudrohnya, kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian sifat keesaan Allah ta'ala, ahadiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kudrohnya Allah ta'ala itu tidak tergantung kepada sebab. Karena kalau manusia kan gini, manusia ingin punya anak, ya kan? Manusia ingin memiliki keturunan, ya maka dia harus nikah dulu dong. Nggak ujuk-ujuk dia itu langsung langsung punya anak, kan gitu. Nah kalau wali itu bisa untuk apa? Untuk menurunkan anak tanpa perantara istri. Itu karomah ya, sekelas karomah. Kemudian seperti Nabi Adam alaihissalam, beliau itu lahir tanpa ibu, tanpa bapak. Siti Hawa, beliau itu lahir tanpa ibu, dengan bapak doang. Itu kan? Atau Nabi Isa, beliau itu lahir tanpa bapak, hanya dengan ibu doang. Nah itu adalah mukjizat kan kalau di zaman Nabi itu. Nah makanya di kalangan ulama itu terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah karomah apakah mukjizat yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul itu juga bisa diturunkan oleh Allah kepada para walinya. Itu menjadi perdebatan yang sangat panjang lebar gitu. Ya tapi intinya sama, semuanya itu kembali kepada kudrohnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah ta'ala memberikan kudrohnya untuk melahirkan seorang laki-laki tanpa perantara seorang anak, bisa saja gitu. Menghidupkan orang mati saja bisa gitu kan ya. Atau melahirkan anak tanpa bapak. Memang masih ada masih ada pro dan kontra di antara para ulama gitu ya. Terus selanjutnya wa annal awaid huwa hakimun 'alaiha laisat hiya hakimatun 'alaihi. Nah, kalau kebiasaan atau hukum sabab musabab itu mengikuti kudrohnya Allah, bukan kudrohnya Allah mengikuti kebiasaan sabab musabab, hukum alam lah bahasa kita ya. Mengikuti hukum alam. Ya karena memang wa innama ja'alal awaida wal wasaid wal asbab hajaba qudratahu wasahaba syamsa ahadiyatihi wal waqifu indaha maqdur. Dan sebaliknya, Allah Ta'ala hanya menjadikan tradisi, menjadikan kebiasaannya, hukum sabab musabab, kemudian hukum perantara, itu menjadikan apa? Hajaba qudratahu, itu menjadi hijab kudrohnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan? Nah sehingga orang yang hanya melihat kepada hukum sabab musabab, makhdul, orangnya itu rugi, orang yang dirugikan. Nah makanya fanafidu minha ilaihi man huwa bil inayati mausul. Nah sementara orang yang mengakui bahwa kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala, kudrah irodahnya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas hukum sabab musabab, ya orang ini adalah orang yang beruntung. Gitu. Beda dengan orang yang tadi hanya percaya kepada sabab musabab, gitu kan, hukum tradisi, hukum kebiasaan, sementara dia itu tidak percaya dengan kudrah dan irodahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya orang yang ini adalah orang yang rugi. Ya, contohnya kalau pengen punya uang harus kerja gitu ya. Nah, itu kan sabab ya, ada sabab ya. Kalau yang kategori yang kedua mah nggak kerja juga, uang datang gitu ya. Betul. Ya, tapi kan memang harus mengetahui porsinya masing-masing. Terkadang orang itu berada pada makom asbab, kadang berada pada makom tajrid, makom tajrid dan makom asbab. Tinggal introspeksi diri. Betul. Ya. Selanjutnya, waqala Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah taala, faidatul karamah. Ini sekarang membahas tentang faedahnya karomah. Karomah itu faedahnya apa sih? Gitu. Pertama, ta'riful yakin minallahi ta'ala bil ilmi wal qudrati wal iradah was sifatil azaliyah. Faedahnya karomah itu adalah mengenalkan keyakinan dari Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan sifat ilmunya, sifat kudrohnya, sifat irodahnya, dan semua sifat-sifat azali. Gitu. Mujtami'un la yaftariqu, semua sifat-sifat itu kumpul, tidak terpisah-pisah. Wa amrun la yanfaqidu, dan sebuah perintah yang tidak akan hilang, perintah yang tidak akan hilang. Ka'annaha sifatun wahidatun qa'imatun bizatil wahid, seakan-akan semua sifat itu adalah satu sifat yang berada dalam zat yang maha esa. La yastawi man ta'arrafa ilallahi ta'ala ilaihi binurihi liman ta'arrafa ilallahi bi'aqlih. Dan tidak sama orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cahayanya Allah dibandingkan dengan orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akalnya. Nah, makanya ketika kita membahas tentang ilmu tauhid, kan ada tuh versi kitab-kitab ilmu tauhid yang membahas tentang yang misalnya golongan-golongan Maturidiyah atau Asy'ariyah ataupun yang lain-lainnya gitu ya. Itu kan secara mayoritas penetapan mereka atau burhan, dalil, argumentasi yang mereka gunakan adalah argumentasi dari akal. Nah, sementara ahli ma'rifat itu, para arifin, para ahli hakikat, mereka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala atau menggunakan argumentasi bukan melalui akal, tapi melalui nurul basirah, cahaya basirah, cahaya hati, cahaya hati yang sudah terbuka, gitu, nurul basirah atau ainul basirah, gitu ya. Makanya beda, nggak sama ya. Wali ajli annaha tathbitun liman azharat la liman udhirat lahu rubbama wajadaha ahlul bidayat fi bidayatihi wa faqadaha ahlun nihayat fi nihayatihi id ma alaihi ahlun nihayat minar rusukhi wal yakin wal quwwati wat tamkin la yahtajuna ma'ahu ila muslimin. Nah, oleh karena ini, karena yang dijelaskan tadi bahwa karomah itu adalah penetapan atau untuk memberikan keyakinan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Dan terkadang ahlul bidayah, orang yang pemula, itu dalam perjalanan spiritual mereka masih di awalnya, mereka menemukan karomah di awal-awalnya. Tetapi di akhirnya mereka tidak menemukan karomah. Atau sebaliknya, orang ahlun nihayat, ya, ahlun nihayat, orang yang sudah mencapai puncak, itu tidak menemukan apapun, tidak menemukan karomah. Maksudnya karomah itu tidak muncul di tangan mereka. Soalnya apa? Tadi, tujuannya cuma satu, untuk menetapkan keyakinan di dalam hatinya bahwa Allah Ta'ala itu adalah maha kuasa. Di situ ada kudrohnya Allah Ta'ala, irodahnya Allah Ta'ala, ilmu, dan lain sebagainya gitu ya. Ketika sudah mereka sudah mencapai itu, mereka sudah tidak butuh lagi dengan karomah gitu. Nah, terkait atau bicara tentang karomah, jadi umat Islam itu memiliki banyak wali-wali yang memiliki karomah ya. Baik wali itu tercatat di dalam biografi atau tidak tercatat dalam biografi, baik itu yang sifatnya masyhur, populer, atau yang mastur, tidak populer gitu. Baik itu yang khumul, orang yang menyepi, wali yang menyepi yang tidak diketahui oleh orang, atau yang masyhur, atau yang terkenal, sama gitu. Banyak, nggak terbatas. Nah, makanya Syekh Yusuf An-Nabhani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Jami' Karomatil Aulia yang dua jilid ini itu beliau mengumpulkan semua karya ulama-ulama yang menuliskan tentang karomah para aulia yang tercantum di dalam biografi mereka gitu. Tapi secara ringkas aja ini, bukan secara detail gitu ya. Yang salah satu tokoh yang terkenal di antara ahli sufi ini adalah seorang wali
yang dikenal dengan Sayyidut Ta'ifatis Sufiyah, tuannya atau pemimpinnya semua golongan ahli sufi. Itu siapa? Syekh Abdul Qasim Al-Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi. Syekh Junaid Muhammad bin Muhammad Al-Baghdadi. Nah, di sini disebutkan Syekhus Sufiyyah alal itlaq wa imamuhum bil ittifaq. Beliau adalah gurunya para ahli sufi secara mutlak ini. Dan beliau adalah pemimpinnya mereka secara sepakat. Nggak ada yang ibaratnya komplain gitulah tentang ketokohan beliau dalam ilmu tasawuf gitu ya. Nah, langsung aja ke karomah beliau ini. Memang ada beberapa dan yang akan kita baca hanya sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak. Karena karomah ini hanya sebagai bukti agar kita itu meyakini, kita beriman kepada Allah Ta'ala dengan sepenuhnya keimanan akan kudrah Allah, iradah Allah, dan lain sebagainya seperti yang dijelaskan tadi. Nah, pada suatu hari, ini dikutip dari Al-Imam Abdul Qasim Al-Qushairi dalam risalah Al-Qushairihnya ketika membahas, ketika menerjemahkan, menyebutkan biografi Syekh Junaid Al-Baghdadi, kata beliau, Anna Aba Abdillah Ibnu Khafif yaqul, ada seorang ulama yang namanya Abu Abdillah Ibnu Khafif, beliau berkata, Sami'tu Aba Amr Az-Zajjaji, saya mendengar Syekh Abu Amr Az-Zajjaji, ini adalah pelaku sejarah ini. Beliau bercerita, dakhaltu alal Junaid, saya masuk soan kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi, wa kuntu uridu an akhruja ilal hajj, jadi saya pengen bepergian haji. Dan maksudnya ketika soan ke ulama ya minta bekal sekalian gitu tak. Jadi ulama-ulama zaman dulu tuh kayak gitu, ketika ingin melakukan perjalanan atau ada hajat apa, minta bekal ke ulama. Ini wajar. Soan ya. Soan, minta doa dan sebagainya, sekalian dikasih bekal gitu. Mau minta atau enggak ya. Nah, kemudian beliau mengatakan, Fa'atani dirhaman sahihan, beliau memberikan satu keping dirham. Di sini ada redaksi dirhaman sahihan, satu keping yang utuh. Jadi kalau zaman dulu mah, kalau dirham itu adalah mata uang yang terbuat dari perak dan sifatnya kepingan, dan kepingan ini bisa dipecah-pecah. Jadi misal 1/8, oh ini 1/8 dirham gitu ya, dan seterusnya. Nah, kalau yang sahih berarti utuh, nggak pecah. Lanjut, fasyadatuhu ala mi'zari, kemudian uang kepingan tadi itu dimasukkan ke sarung, gulungan sarung tuh. Itu juga ada tradisi zaman dulu itu ternyata. Memasukkan uang ke sarung. Ke sarung itu. Saja dua misalnya. Cuman ketika beliau berhaji, falam adkhul manzilan illa wajadtu rufaqa, saya tidak masuk di daerah manapun, di tempat manapun, kecuali saya di situ mendapatkan sahabat, teman-teman, kawan-kawan yang ketika aku makan, ketika saya pengen makan, mereka sudah menyiapkan makanannya. Jadi nggak perlu keluar uang gitu. Itu pas naik haji itu. Pas naik haji, sampai walam ahtaj ilal dirham, sampai selesai haji, uang kepingan ini utuh, sama sekali nggak kepake, kan? Maka ketika beliau sudah selesai haji, falamma hajjatu wa raja'tu ila Baghdad, dakhaltu 'ala al-Junaid, famadda yadahu wa qala had. Ketika saya sudah selesai melaksanakan haji dan saya kembali ke Baghdad dan saya sowan lagi ke Syekh Junaid, sini. Itu. Sini duitnya. Gitu tuh. Had panawal tuhud dirham. Saya kembalikan lagi dirham yang telah diberi oleh Syekh Junaid. Berarti kesimpulannya dirham itu kalah dengan doa duluan ya. Betul ya. Jadi dirham itu tadi kan ulama tadi kan selain minta doa ya gitu kan, dikasih bekal tuh. Ya kan, ternyata doa yang udah duluan. Ketika dia berangkat haji dijamin sama Gusti Allah tuh, pengen makan udah ada yang nyiapin, tidur ada yang nyiapin, minum segala apa mungkin kebutuhan itu ya. Terus yang kedua tadi itu ya, doa lebih kenceng daripada dirhamnya ya.
Yang kedua itu ya Syekh Junaidy Al-Baghdadi sudah tahu meskipun dia sudah nggak cerita, makanya ketika dia datang langsung sini mana uangnya. Nah, kan gitu. Termasuk salah satu karomah gitu kan. Dan ini juga untuk membuktikan kepada semuanya, baik kita ataupun yang lain, agar kita itu harus yakin dengan karomahnya para aulia. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak usah banyak-banyak nih, dua aja lah. Ya. Di sini disebutkan Syekh Junaidy Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Jadi pada suatu hari Syekh As-Sari As-Saqati, jadi dobutnya itu ada yang bilang As-Sirri As-Sikti, ada yang bilang As-Sari As-Saqati, kemudian As-Sirri As-Sikti dan lain sebagainya. Banyak dobut atau pembacaannya itu. Oke lah, bebas yang mana. Yang intinya Syekh Sari ini ya, beliau berkata kepada Syekh Junaidy, takallam alan nas. Wahai Syekh Junaidy, udah sih kamu nyeramahin orang-orang gitu ta. Kamu nasehatin masyarakat umum, masyarakat awam. Nah, sementara kata Syekh Junaidy, wa kana fi qalbi hashmatun minal kalam. Saya itu masih merasa malu untuk berbicara di hadapan manusia, di hadapan orang-orang. Nah, bahkan saya itu wa kuntu attahimu fi nafsi istiqaqi dzalika hayaan. Dan saya itu mencurigai diri saya bahwa saya tidak pantas, tidak layak untuk berbicara di hadapan manusia. Nah, terus fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam lailatal jum'ati. Kemudian tidak lama kemudian di malam Jumat saya itu melihat mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus faqala li takallam 'alan nas. Dan Rasulullah berkata, memerintahkan kepada saya, udah sih kamu sana nasihatin orang-orang gitu. Nggak lama kemudian beliau bangun. Setelah bangun beliau Fa'ate itu Aba Basari, saya sowan lagi kepada Syekh As-Sari As-Saqati tadi qabla an asbah, sebelum sholat subuh. Fadaqaqtu alaihil bab, saya ketuk pintunya. Faqala, kemudian Syekh Sari tadi itu bilang, 5 lam tusaddiqna hatta qila laka dzalik. Kamu itu masih belum percaya kepada saya. Kamu masih belum percaya kepada saya, kata Syekh Sari. Kamu itu masih belum percaya kepada saya sampai kamu itu harus bermimpi dengan Rasulullah untuk atau agar kamu menasihati banyak orang. Maksudnya kamu sih nggak langsung percaya aja sama saya, masih harus ada pembuktian dari Rasulullah, dan Rasulullah harus memerintah kamu untuk melakukan apa yang saya perintahkan, gitu tuh. Kayak nggak percaya aja gitu. Itu gurunya Syekh Junaidy ya? Itu gurunya Syekh Junaidy. Kata kilala kadzalik. Nah, terus barulah kemudian beliau percaya. Terus waqa'ada linnas fil jami' bil ghada. Besoknya, berarti hari Sabtunya ya, atau Jumat paginya berarti. Beliau mendatangi Masjid Jami' di sana di Baghdad pagi-pagi ya. Fantasyaron nas anal Junaidy qa'ada yatakallamun nas. Nah, kemudian informasi ini sudah cepat menyebar bahwa Imam Junaidy Al-Baghdadi sudah mulai mengumpulkan manusia untuk dinasehati gitu kan, untuk mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Ya, betul. Waqafa alaihi ghulamun nasraniyyun mutanakkirun. Nah, tiba-tiba ada seorang anak muda dari agama Kristen yang dia itu berpura-pura, apa sih istilahnya itu, nyamar. Nah, nyamar menjadi orang muslim. Nah, waktu itu nanya dia kepada Syekh Junaidy, ayuhas syekh, wahai kiai, wahai guru, gitu kan, apa mama qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillahi tabaraka wa ta'ala. Apa sih makna dari sebuah hadis Rasulullah yang isinya, hati-hatilah engkau dari firasatnya orang yang mukmin, maka sesungguhnya orang yang mukmin itu melihat
dengan nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'atrakal Junaid biro'sih. Nah kemudian Syekh Junaid itu menganggukkan kepalanya ke bawah, nah, terus diangkat. Mungkin di waktu itu beliau mendapatkan ilham gitu ya dari malaikat atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, faqala aslim faqad hana waktu islamika. Kata Syekh Junaid, udah sekarang sudah saatnya kamu masuk Islam, ya, sudah saatnya kamu masuk Islam. Fa aslamal ghulam wa qata azina. Nah kemudian masuklah anak kecil ini pada agama Islam. Ya maksudnya awalnya dia nggak tahu bahwa ini dia adalah orang yang Nasrani. Iya, nyamar kan ya? Nyamar karena dia nyamar. Nah kemudian karena ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Kan Syekh Junaid memandang orang ini. Jadi orang pandangan orang yang mukmin secara hakiki itu ya pandangannya Syekh Junaid kepada dirinya. Sehingga karena Syekh Junaid itu melihat anak kecil, anak muda tadi yang Nasrani tadi melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka langsung ditunjuk dan diperintahkan anak muda ini untuk segera masuk Islam. Itu kan salah satu karomah. Iya, mukasyafah ya. Nah, mukasyafah. Jadi apa yang tidak dilihat oleh orang lain bisa dilihat oleh dirinya. Itu dua hal tadi, yaitu dalam permasalahan haji tadi. Yang kemudian yang kedua, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah, itu merupakan bagian dari karomah yang dimiliki oleh Syekh Junaid Abdul Qasim Sayyidut Taifatus Sufiyah Ibnu Muhammad Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Nah kemudian kapan beliau itu meninggal? Jadi Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala itu meninggal pada tahun 297 Hijriah. Jadi 300 kurang 3 297 Hijriah. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan ya dalam pertemuan kali ini. Ya, mungkin ada unek-unek nih dari Kang Abdul Majid mengenai pembahasan kita pada malam hari ini. Kalau menurut saya untuk pembahasan karomah ini Gus sangat bagus. Sangat bagusnya kenapa? Biar ada pencerahan gitu. Ya buat iwan-iwan kita, saudara-saudara kita yang di luar sana yang hatinya itu banyak yang salah kaprah ya, baik yang salah menafsirkan. Ternyata kenapa para wali Allah itu dikasih karomah, intinya itu untuk meyakinkan bahwasanya waliullah itu ada ya. Betul. Terus yang keduanya untuk usul iman kepada Gusti Allah berkat bimbingan ya para waliullah itu yang tadi. Ya kayaknya kalau untuk mursyid bagus, untuk yang kelasnya mursyid mah karomahnya selalu berjalan kayaknya Gus. Tadi kan ada kategori-kategori. Ada waliullah yang di hutan aja misalkan sendiri gitu kan. Berarti kan nggak punya santri Gus, ibaratnya ya tadi yang sudah tidak membutuhkan karomah, intinya dia untuk keyakinan di kepada Gusti Allah kan. Kalau untuk kategori mursyid kayaknya terus berjalan Gus, karena apa, murid kan ganti-ganti terus, murid jadid gadim ya kan. Masalahnya kan yang jadid ini yang baru-baru ini kadang-kadang kan masih sih waliullah gitu kan, zaman berapa nih 2021 masih ada waliullah ya. Sedangkan kata Gus Aziz setiap tahun itu ya terus aja itu mau berputar terus sampai hari kiamat. Jumlahnya segitu-gitu aja. Jumlahnya segitu-gitu aja. Jadi kembali ke ini ya, karena tadi sudah dijelaskan bahwa tujuan dari karomah itu adalah meneguhkan keyakinan. Bahkan ahlul bidayah dengan ahlul nihayah, terkadang karomah itu hanya muncul di ahlul bidayah. Kemudian di ahlun nihayah, orang yang sudah mencapai puncak itu tidak memunculkan karomah ibaratnya ya, atau tidak menemukan karomah. Ya karena memang karomah itu adalah makhluk Allah Ta'ala. Bukan jadi yang dikejar itu bukan
karomah itu sendiri, akan tetapi yang dikejar adalah pemilik penurun karomah itu, yaitu Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya yang hebat itu bukan karomahnya, Betul, yang punya karomahnya. yang punya karomahnya Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Terima kasih banyak Gus untuk pemahamannya, sangat luar biasa itu. Benar aja. Terima kasih pada Kang Abdul Majid. Mudah-mudahan ya, kita diberi istiqomah oleh Allah Amin. Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu menuntut ilmu. Amin. Dan mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayahnya untuk selalu belajar, Amin. untuk selalu melakukan ketaatan, Amin. dan bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan Amin. di pengajian-pengajian sebelumnya. Amin. Wallahul muwaffiq, wallahu ta'ala a'lam. Bisawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.